Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy Rizaldi. NIM saya H120107. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul akuntabilitas dalam demokrasi politik pemerintahan Indonesia. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntabilitas publik, dosen pengampu saya yang terhormat Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP. Saya dari kelompok 3. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama yaitu Alia Dwina Roga dengan NIM H1A1 20079. Yang kedua ada Fadila Dinda Mutiara dengan NIM H1A1 20082. Yang ketiga ada Kesa Arbina Mutiara Idris dengan NIM H1A1 20090. Yang keempat ada Sartika Puspitasari dengan NIM H1A1 20094. Dan yang kelima Tri Andika dengan NIM H1A1 20095. Yang keenam ada Dian Arta Nauli Pardede dengan NIM H1A1 20099. Yang ke-7 ada Eka Mawarni dengan NIM H1A1 20100. Yang ke-8 ada Karini Wahyudi dengan NIM H1A1 20104. Yang ke-9 ada Agrinesia Wibowo dengan NIM H1A1 20105. Yang ke-10 ada Wendy Rizaldi, saya sendiri, dengan NIM H1A1 20107. Baiklah, yang pertama-tama pendahuluan yaitu dalam sebuah proses demokrasi, akuntabilitas publik memang menjadi hal yang sangat krusial. Hal tersebut menjadi sebuah persoalan yang penting untuk tidak diabaikan begitu saja, karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan suatu demokrasi. Dapat dikatakan demokrasi tanpa akuntabilitas tidak dapat berjalan dengan baik. Memperjuangkan hadirnya demokrasi tanpa disertai upaya menghadirkan proses pemerintahan yang akuntabel ibarat menjalankan sebuah mesin baru dengan oli bekas. Demokrasi tidak akan menemukan formatnya jika akuntabilitas sektor publik tidak dikedepankan sebagai sebuah keharusan. Pengertian akuntabilitas. Istilah akuntabilitas bisa jadi sering didengar atau ditemukan dalam manajemen atau pengelolaan perusahaan dan juga pemerintahan. Akuntabilitas adalah istilah yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban atau kondisi yang membutuhkan tanggung jawab. Meski demikian, istilah ini menjadi salah satu prinsip yang harus diterapkan seseorang dalam bidang apapun. Akuntabel sangat erat kaitannya dengan transparansi kinerja pengurus dan perwakilan dalam memberi pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang dikerjakan kepada para pemangku kepentingan. Pentingnya seseorang bersikap akuntabel karena dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan mempermudah mekanisme pengawasan dalam menjalankan pekerjaan. Pengertian akuntabilitas menurut para ahli. Pengertian akuntabilitas menurut Miriam Budiharjo, akuntabilitas artinya sebuah pertanggungjawaban kepada
pihak diberi kuasa atau mandat dalam memerintah kepada yang memberi mereka mandat tersebut. Maknanya sebagai pertanggungjawaban menciptakan pengawasan distribusi kekuasaan kepada berbagai lembaga, baik di perusahaan maupun pemerintahan, hingga mengurangi penumpukan kekuasaan. Kemudian menurut Sedarmayanti, arti akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, khususnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik, tak hanya dilakukan perusahaan dan pemerintahan tetapi juga organisasi. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu ada 5. Yang pertama, akuntabilitas sebuah hubungan. Hubungan dalam hal ini maksudnya adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok dalam institusi negara dan masyarakat. Pemberi pertanggungjawaban juga akan memberi arahan serta bimbingan dalam mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilakukan. Di sisi lain, kelompok dalam institusi harus memenuhi semua kewajiban. Yang kedua, orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil mengharapkan hasil berupa perilaku aparat atau orang yang diberikan amanah dalam pekerjaan yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Setiap individu atau kelompok dalam institusi dipaksa bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Selain itu juga berupaya memberi kontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Laporan yang dibutuhkan adalah laporan kinerja berupa perwujudan dari prinsip akuntabilitas. Artinya mampu menjelaskan tindakan dan hasil yang sudah dicapai oleh individu serta kelompok suatu institusi. Selain itu, mampu memberi bukti secara nyata terkait hasil yang sudah dilakukan sebelumnya sesuai kewajiban. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berupa laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sementara dalam sebuah institusi, wujud laporan biasa disebut dengan lakip atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang keempat, memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban dan dalam kewajiban ini menunjukkan adanya tanggung jawab, sementara tanggung jawab menghasilkan sebuah konsekuensi. Konsekuensi ini bisa berupa dua hal berbeda dalam bentuk hasilnya, yakni penghargaan dan sanksi terhadap individu atau kelompok di dalam institusi yang melaksanakan tanggung jawabnya. Dan yang kelima, memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja individu atau kelompok dalam instansi atau perusahaan atau pemerintah. Akuntabilitas memiliki pendekatan bersifat proaktif sehingga akuntabilitas dimaknai dengan sebuah hubungan dan proses yang direncanakan dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, mengapa akuntabilitas dianggap penting dalam proses setiap individu dan kelompok suatu institusi atau perusahaan
dan organisasi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif dan terlibat dalam proses evaluasi sebagai cara meningkatkan kinerja terhadap Terdapat beberapa alasan mengapa akuntabilitas memiliki manfaat sangat penting dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi. Berikut diantaranya ada 3. Yang pertama, sebagai penyedia kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, sebagai cara mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam hal ini berkaitan dengan peran konstitusional. Dan yang ketiga, sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hal berkaitan dengan peran pelajar. Selanjutnya, konsep akuntabilitas. Indikator akuntabilitas David Halmer dan Mark Turner mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti yang pertama, yaitu adanya indikator seperti A. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan. B. Keberadaan kualitas moral yang memadai. C. Kepekaan. D. Keterbukaan. Dan E. Pemanfaatan sumber daya secara optimal. Selanjutnya, hubungan antara akuntabilitas dengan demokrasi politik di Indonesia. Akuntabilitas demokratis menyediakan mekanisme bagi warga negara dan perwakilan mereka untuk dapat menyuarakan keprihatinan dan meminta penjelasan serta bila perlu menjatuhkan konsekuensi terhadap kinerja para pejabat negara, baik yang dipilih maupun yang tidak dipilih, atau diangkat melalui penunjukan. Ide dari akuntabilitas demokratis ini mencakup baik akuntabilitas politik maupun sosial langsung atau tidak langsung, vertikal, horizontal atau diagonal, ataupun mekanisme lain yang mendasari prinsip demokrasi yang mengedepankan kendali masyarakat terhadap pengambilan keputusan publik. Selanjutnya, hubungan akuntabilitas dengan demokrasi politik di Indonesia. Solusi pokok yang mesti dikerjakan dan memiliki keterkaitan adalah upaya membangun sistem politik secara menyeluruh, mulai dari yang pertama sistem kepartaian, yang kedua sistem perekrutannya, yang ketiga cara kerja partai, dan yang keempat membangun ideologi partai yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Mengenai perkembangan akuntabilitas publik pada era demokrasi di Indonesia, peran intelektual dinantikan kembali untuk membenahi sistem demokrasi yang mengarah kepada dekadensi dan koruptif ini. Perlu merubah haluan, bukan sebagai pemain dan penikmat demokrasi, namun sebagai pembangun demokrasi. Kuncinya adalah pendidikan politik secara menyeluruh di semua lini masyarakat dan organisasi. Demokrasi kita cenderung dibangun di atas sistem yang kapitalistik, sehingga melibatkan penggunaan modal kapital yang besar, karena dikalkulasi dengan banyaknya keuntungan finansial dan kedudukan atau kekuasaan.
Demikian dari saya, demikian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.